Di balik keindahan Boyolali, terdapat seorang wanita yang mengekspresikan kebaikan dan cinta kasih kepada sesama dengan cara yang luar biasa. Dialah Ustadzah Diana, seorang guru ngaji yang berasal dari Cepogo, Boyolali, yang telah menemukan panggilan luar biasa dalam mendidik dan memberikan cahaya kehidupan kepada para penyandang tunanetra. Dalam perjalanan hidupnya, Ustadzah Diana tidak hanya memiliki peran sebagai seorang guru ngaji, tetapi juga sebagai istri dari seorang musisi yang juga penyandang tunanetra yang telah memeluk agama Islam. Di tengah keterbatasan yang dihadapi, mereka berdua menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Ustadzah Diana menjadi teladan dalam memberikan pendidikan agama kepada para penyandang tunanetra. Dengan tekun dan penuh kasih sayang, beliau mengajar Al-Quran dengan menggunakan Braille, membantu mereka untuk memahami dan mencintai ajaran suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kegiatan pengajaran ini, Ustadzah Diana tidak hanya memberikan ilmu agama, tetapi juga memberikan harapan, inspirasi, dan keberanian kepada para penyandang tunanetra untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan optimisme. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan cinta dan kebaikan. Inilah kisah seorang guru ngaji, Ustadzah Diana. Saya Diana Puspitasari. Saya lahir di Boyolali 18 April 89. Saya anak tunggal. Kalau boleh tahu mulai tidak bisa melihat itu Dari lahir. Kalau keluarga sih alhamdulillah bisa menerima ya. Bapak alhamdulillah bisa menerima juga, tapi kemudian beliaunya bekerja jadi jauh. Jadi saya single parent, ya ibu saya. Bapak saya dulu pemborong. Jadi kerjanya di Jakarta, di Bogor gitu. Saya di SLB di Boyolali 6 tahun juga. Oke. SMP-nya di YKAP di Jagalan, Surakarta. Kemudian SMA-nya saya di Man Klaten. Sama SMA inklusi saya di Man Klaten. Saya kalau untuk Al-Quran itu dari kecil kan saya sama ibu memang dididik untuk biar ikut TPA gitu di masjid. Ya itu, tapi kan karena gurunya belum menguasai Arab Braille jadi hafalan, cuma hafalan surat-surat pendek gitu. Kemudian memang benar-benar belajar Al-Quran, huruf Arab Braille itu di SMP malahan. Saya Braille umum, kalau Braille umum kan dari kecil sudah. Nah untuk Arab Braille itu baru SMP saya belajar. Iya, kalau saya sih senang-senang aja karena kan sebenarnya pada dasarnya sama ya, untuk huruf Arab sama huruf biasa itu banyak yang sama. Jadi memang nggak ada kesulitan sih kalau untuk saya. Saya waktu kecil memang cita-cita saya jadi guru. Saya benar-benar mengajar itu tahun 2015 ketika saya diminta oleh Yayasan Bani Samsuri untuk mengampu pembelajaran Braille, Arab Braille di Yayasan Bani Samsuri di Cepogo. Itu saya biasanya tes dulu Braille-nya gimana, bisa atau tidak, untuk baca, nulis, kemudian untuk sistem penulisannya tanda baca atau apa gitu saya tes dulu. Nanti kalau memang benar-benar sudah bagus, saya langsung aja di Arab Braille. Tapi kalau memang Braille-nya belum bisa atau istilahnya belum matang, itu saya fokuskan ke Braille dulu. Jadi Braille Indonesianya sudah bagus, baru kita melangkah ke Arab Braille. Karena nanti akan lebih mudah nanti untuk pembelajarannya. Pakai Iqra juga? Ya, tapi Iqra-nya kalau untuk yang biasa itu kan ada jirit-jiritnya ya, 1-6, dan itu kebanyakan diulang karena fokusnya kan untuk menghafal bentuknya ya kalau huruf Arab yang biasa. Tapi kalau untuk Arab Braille tidak, jadi cukup 1 jilid. Karena itu cuma menghafal titiknya aja. Kalau sudah tahu Braille dasar, Braille bahasa Indonesia, mereka insya Allah bisa untuk mengikuti Arab Braille itu cepat bisa.
2015. 2015 Iya, Ini bagus. itu sudah ya 8 tahunan. Karena apa ya, masih banyak teman-teman itu yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi kadang mereka fokusnya ke hafalan, jadi ke auditorinya. Jadi kalau audio itu kan kalau saya kelemahannya kalau di audio itu kadang ini ya. Kalau bahasa Jawanya sak krungune ya, itu sedengarnya lah. Ya, tapi kurang menguasai mungkin hukum tajwidnya gitu kan, nggak menguasai kalau kita hanya mendengarkan. Tapi kalau kita bisa membaca, itu kan kita jadi tahu, oh kalau ini 2 harokat itu seperti apa, 3 alif itu seperti apa, gitu kan tahu. Sebenarnya sama, cuma bedanya kalau harokatnya. Harokatnya untuk Al-Quran biasa itu kan di bawahnya atau di atasnya mungkin gitu. Ada yang ditumpuk juga, itu hamzah kan ditumpuk itu. Tapi kalau untuk yang braille itu di sebelahnya. Kita terus sebelahnya. Nah, sejauh berubah ya. Saya menikah dengan Pak Santo tahun 2019. Iya, apa gerakan menjemput terang itu apa? Itu memang gerakan yang berfokus ke pembelajaran Al-Quran Braille. Itu dulu awalnya Mas Santo kan mu'alaf nih, jadi beliau memang karena beliau belajar mengaji lah, beliau itu ingin mengajarkan ke teman-teman. Beliau pengen teman-teman saya juga biar bisa seperti saya, seperti itu ya, beliau seperti itu. Jadi beliau bikin tim dan akhirnya alhamdulillah per Agustus kemarin itu sudah resmi menjadi yayasan. Ini ngaji, terus ini baru merintis pelatihan masas pijat. Ada gurunya dari teman saya alumni PSBN Malang. Jadi beliau sekarang stay di rumah singgah untuk mengajar masas. Saya sih lebih ke diri saya ya. Kadang saya takutnya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke anak-anak gitu, ke murid-murid saya. Misalkan kamu harus ngaji gini. Tapi kan kadang ya manusia biasa ya, terkadang ada malesnya misalkan seperti itu loh. Jadi karena yang saya ajar kan disabilitas ya. Disabilitas itu memang butuh penanganan khusus. Jadi memang kalau banyak malah bingung saya. Kalau yang ngajar sekarang ada 5-6 orang. Itu yang di Pati ada 1 cabangnya di Pati, tapi online. Ya itu ada 1, gurunya juga ada. Kemudian yang di Sukoharjo di rumah singgah itu yang selebihnya di rumah singgah semua. Kalau kendala sebenarnya lebih ke Al-Qur'annya, karena memang Al-Quran Braille itu kan mahal ya, hitungannya ya, harganya mahal. Kalau untuk Al-Quran plus terjemah itu 1 set itu 2,5 juta. Iya, 30 juz. Itu 1 juz 1 buku. Itu ada beberapa penerbit, tapi kalau rekomendasi saya, karena saya dulu sering ikut diklat itu di Raudhatul Makfufin Jakarta, di Serang, Tangerang Selatan. Untuk santri itu memberikan Al-Quran nanti ketika sudah bisa, karena nanti kan sayang ya kalau di rumah ya kalau nggak kebaca. Karena kan ini menemui tempat nih sebenarnya. Ini kalau itu 1, 30 kan menemui tempat. Natanya nggak boleh ditumpuk juga, harus diberdiriin seperti ini. Iya, nggak boleh ditumpuk. Karena kan Braille itu nanti bisa rusak. Itu aja, itu Al-Quran pertama saya itu tahun 2000, terbitan 2008. Karena kalau beli mahal, dulu saya ikut diklat. Nah, alhamdulillah dapat hadiah ini Al-Quran 1 set. Iya. Jadi kalau nyimpen juga hati-hati, takutnya nanti
rayap atau apa gitu. Iya, musuhnya kan itu. Makanya kenapa kami berprinsip untuk kalau belum bisa, belum diberikan ya ini. Sandal sudah datang, dia nggak bawa Al-Quran sendiri. Enggak, nanti bawa kan Iqra. Oh, Iqra-nya. Iya, ini Iqra-nya. Jadi harus menyelesaikan satu buku ini dulu. Setelah itu baru kita berikan Al-Quran. Saya tuh ada murid saya satu yang itu istimewa buat saya itu. Jadi waktu awal-awal belajar itu dia kan saya memang kalau Iqra itu sedikit-sedikit mengenalkan makhrijul huruf. Nah itu tuh saya latih untuk mengucapkan sa, itu tuh sulit banget. Saya bingung ngerangkanya gimana ya, lidahnya di atas, aduh susah. Saya bingung ngerangkanya gimana ya cara mendeskripsikannya, karena kan menurut saya tunanetra kalau awas kan bisa melihat ya lidahnya seperti ini gitu. Kalau tunanetra kan sulit. Kalau berpegang ke teori ujung lidah ke nah itu kan juga susah itu kalau nggak ada alat peraganya. Kalau selain belajar itu jenang berarti nyambi apa sih? Saya les privat ya seluruh mata pelajaran. Upgrade sebelum saya menikah dengan Pak Santo, saya sering ikut diklat untuk pembelajaran Al-Quran Braille. Kemudian setelahnya saya biasanya ini belajar dengan guru-guru yang sudah senior gitu, atau kadang saya mendengarkan di YouTube atau untuk upgrade ilmu. Saya ingin kedepannya lebih baik, lebih maju, kemudian pengajarnya lebih banyak dan istilahnya ilmunya lebih banyak, karena kan sebenarnya saya juga pengen untuk anak-anak itu mungkin diajari atau tahsin atau tahfidz seperti itu. Semangatlah untuk membaca Al-Quran, karena kan yang ini kan dibaca ya, Al-Quran itu kan harus dibaca, kan perintahnya kan Iqra, nah harus dibaca. Hafal itu nanti bonus kalau buat saya ini. Ya, jadi harus mudah-mudahan nanti kedepannya lebih banyak teman-teman yang pandai yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya, secara makhrijul hurufnya juga ya. Nama saya Kristiani, tapi saya Muslim dari lahir. Saya bulenya Budiana. Netranya itu bawaan. Waktu dari lahir itu ibu saya sadar pertama kali itu ibu saya malahan. Ibunya malahan enggak. Ya dikiranya cuma matanya apa gitu. Ibu saya yang sadar, terus udah diupayakan sih. Dari kecil udah dibawa ke dokter Sarjito. Katanya suruh kembali setelah umur 5 tahun. Ternyata setelah 5 tahun itu memang udah nggak bisa karena yang kena retinanya langsung. Tapi dari kecil itu memang peran keluarga itu begitu besar ya. Sampai dia bisa semandiri itu karena jujur itu didikan dari ibu saya, neneknya, sama kakak saya pas. Kakak saya pas itu, dia itu mendidik Diana itu dari sisi akademis. Kalau kakak saya, kalau ibu dari sisi perilaku, tingkah laku. Gitu. Jadi dari kecil itu keluarga saya menganggap Diana itu seperti orang normal. Jadi dia ya udah dari apa-apa dia nggak pernah di itu. Pokoknya kamu harus seperti orang biasa, nggak boleh kayak orang netra, nggak boleh. Dari kecil umur 4 tahun itu udah masuk asrama loh. 4 tahun itu sama ibu saya udah dimasukkan asrama di Cepogo. Asrama sekolah. Sekolah. Tapi cuma seminggu, karena apa? Seminggu itu ibu saya sama kakak saya itu ke sana. Ayo nilai itu. Ternyata setelah ke sana itu kan pagi jam 6. Itu lihat Diana itu di depan pintu gitu jedodok, kalau istilahnya bahasa Jawa itu jedodok, belum sisiran, belum mandi, terus sama ibu saya langsung digendong dibawa pulang. Jadi akhirnya mbakku saya ngalahi setiap pagi nganter ke sana. Jadi Diana itu umur 4 tahun udah sekolah.
dimasukkan di SLB sini itu sebelumnya di sana di Jongke. Tahu Jongke sebelah itu kan ada toh. Ditolak. Iya nggak tahu karena Diana ditolak. Terus akhirnya terus ke SLB sini sama gurunya, Bu, ini Diana kalau dimasukkan ke SLB sini kasihan karena IQ-nya tinggi. Dia harus dimasukkan ke sekolah biasa. Ya, seperti ini. Sekolah biasa nggak ada yang mau nerima, akhirnya di SDLB sini. Udah, itu sampai lulus. SMP-nya di Skarpace. Di Skarpace ada SLBC sana. SMA-nya di Man Klaten. Terus kuliahnya di UNY. Ya. Dan dia selalu berangkat sendiri, nggak pernah diantar. Dari SMA. SMA itu dari Boyolali ke SMA, dia naik bis sendiri. Cuma diantar sekali toh. Habis itu berangkat sendiri, dilepas sendiri. Karena keluarga saya sudah percaya dengan kemandiriannya, jadi nggak ada rasa khawatir. Ya ada rasa khawatir sih ya ada. Tapi yakin karena dia bisa. Ya udah. Kalau SD-nya malah sama khusus ada netra, ada tunarungu, ada pokoknya khusus yang difabel. SMP juga di asrama. SMP asrama, SMA kos. Iya. Sendiri. Nah, kos itu juga sebetulnya juga ada kendala loh. Untuk netra kebanyakan mereka agak nggak semua penerima kos menerima. Karena merasa terbebani. Tapi alhamdulillah Yana bisa membuktikan kalau dia bisa apa sendiri karena bisa masak loh. Masak dia. Di Sukarjo itu dia masak di sana di rumah singgahnya itu. Kadang ada murid-murid yang ngaji yang nginep di sana. Yang masak Yana. Dia masak untuk anak 5 orang, 6 orang bisa. Karena ya dari keluarga saya emang diajari. Diajari untuk normal. Iya, bisa masak. Pas sama jadi istrinya Santo itu, ibunya kaget. Ibunya Santo kaget. Pertama gitu, ya dilayani terus. Diana diem aja, dia nggak ngomong kalau bisa masak. Kebetulan ibunya pas pergi, Santo minta telur ceploknya sama Diana. Loh, ini tadi nyeploknya siapa? Diana. Dulu baru tahu dia ternyata bisa masak. Ya wes terus habis itu masak sendiri. Punya. Senin sampai Rabu karena ada murid di sini. Nanti kalau kami Rabu balik sana, nanti kami sampai Sabtu itu di sana muridnya. Ada home visit juga. Ada home visit, ada yang datang ke rumah singgah. Itu untuk ngaji dia memang udah dari dulu itu dia nggak mau, dia pinginnya anak-anak yang tunanetra itu nggak ketinggalan, sejajar dengan orang-orang normal. Jadi kalau bisa itu minta supportnya untuk Al-Quran Braille. Harga Al-Quran Braille mahal loh. Satu Al-Quran itu bisa dapat 100 Al-Quran kita. Karena harganya satu Al-Quran itu bisa sekitar 2,5 juta. Itu cuma satu loh. Kita udah dapet akeh banget. Itu ya sampai dibikinkan lemari khusus buat Al-Quran lebih 1 juz saja sak deret tok. Deret kayak gitu. Makanya untung saja ya Diana itu dari SMA sampai kuliah itu dia suka berorganisasi. Jadi dia sering mengajukan proposal untuk dapat braille gitu, nanti diberikan sama anak-anak asli. Jadi anak-anaknya yang udah memenuhi syarat loh. Kalau enggak dikasih. Nah, Yana memang dia mengajukan proposal itu untuk dapat Al-Quran Braille dan dikhususkan untuk anak-anak didiknya. Mas Dimas Muhammad Siddiq, umur 22. Kalau udah tahu mulai nggak bisa nggak. Di pertengahan 2020 itu pas kelas 2 itu. Kelas 2 terakhir mau naik kelas 3 itu. Kebetulan saya dikenalkan, dikirimi nomornya Bu Diana itu. Jadinya terus kontak-kontakan sama Bu Diana, akhirnya kenal Bu Diana udah 1 tahun lebih. Iya, kalau nggak salah ini tadi sampai tanda baca sukun. Ya sebenarnya nggak sulit sih kalau emang ini sih bahasa ya. Ya, cuman belum menguasai betul, kadang hurufnya salah-salah gitu.
kadang huruf Al-Quran jadi huruf biasa gitu. Bingung juga titik-titiknya gitu. Ya alhamdulillah kalau ngacap kadang tegas ya kadang, pokoknya Bu Diana itu ya semangat lah pokoknya. Alhamdulillah kalau teman sekarang udah ini sih jarang main. Dulu kan sebelum pada kerja pada main, alhamdulillah pada main, ngajak renang, ngajak ke ini jalan-jalan, ngabuburit kadang kalau pas puasa. Sekarang mah udah pada ini cuek sendiri-sendiri gitu. Ya harapan saya cuman ingin mendalami ilmu agama aja. Terus kadang juga saya kalau di rumah kan bingung mau ngapain, makanya saya cari ini kesibukan ngaji lagi gitu. Tapi dulu saya sama sekali nggak tahu kalau ada Al-Quran Braille itu, nggak tahu. Ya akhirnya saya kenal Pak Santo sama Bu Diana itu, terus alhamdulillahnya bisa sedikit-sedikit belajar sedikit-sedikit, alhamdulillah agak lancar. Nama saya Ice Isnawati, asal dari Bogor. Kelahiran sih di sana, tapi lama di sini karena suami dulu di sini, ikut suami. Saya ibunya, Dimas Muhammad Sidik. Namanya orang tua pinginlah anak pinter, terutama dari agama, segi agama. Juga seperti dia pinter agama juga buat diri sendiri selain buat orang lain ya, terutama diri sendiri dulu lah. Apalagi keadaan Mas Dimas seperti itu. Mas Dimas kan biar ada kesibukan juga, dia kan terlalu dengan memikirkan penyakitnya, ntar takutnya stres, paling tidak buat semangatnya dia. Gini ya, jangan disamakan sama dia, netra, maaf ya. Anggaplah dia seperti biasa gitu. Ya, jadinya tetap saya arahkan dan saya dibimbingkan. Aku harus gini. Alhamdulillah dia nurut mau. Mbak Diana dari salah satu teman saya dari komunitas, kalau nggak komunitas seperti ini, terus ada bantuan Braille, terus cari guru, paling enggak kan kalau Braille itu harus ada yang ngajar, sedangkan saya sendiri kan nggak tahu itu huruf apa dan harus ke ahlinya gitu. Kebetulan dikenalkan Mbak Diana itu Pak Santo. Lebih di ini lagi ya, lebih di cara nyetaknya kemarin kan banyak yang salah juga. Lebih dimajukan lagi lah stabilitas ya, lebih diperhatikan lagi. Kadang seperti itu kan juga bantuan lama kita juga ya, kadang ya benar butuh kita harus ada dari sokongan lah, lebih emang ke donasi ya, kita mengharapkan seperti itu, enggak dari pemerintah dan orang tua tertentu kan harus kompak. Harapan ke Bu Diana, semangat aja ya, sabar aja menghadapi kayak anak-anak saya gitu.